...33 tahun mengabdi Akabri 90 gelar bakti sosial berikan bantuan paket sembako dan paket pendidikan. Polres Simalungun melaksanakan kegiatan bakti sosial yang bertajuk Gelar 90, 33 tahun mengabdi untuk negeri, Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung SHSI KMH. Bakti sosial ini merupakan inisiatif dari lulusan Akademi Kepolisian atau Akabri tahun 1990, yang telah berdedikasi selama 33 tahun untuk melayani negara. Ini merupakan bentuk nyata dari komitmen kepolisian dalam melayani masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan. Gelar 90 adalah wujud kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak serta kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Kami berharap dengan digelarnya kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan dampak positif untuk warga dan juga adik-adik yang masih SD ini. Semoga kelak anak-anak ini dapat menjadi generasi penerus bangsa. AKBP Ronald FC Sipayung juga memberikan arahan terkait dengan menghadapi pemilu damai tahun 2024. Dengan adanya perbedaan jangan menjadi perpecahan. Seperti yang dikatakan Presiden bahwa, jalanlah perbedaan mengoyak-ngoyak persatuan dan kesatuan, ucap Ronald FC Sipayung. Sap Muhardi mengabarkan. Yang saya hormati warga masyarakat tua kami, Bapak Ibu yang hari ini sebagai perwakilan dari bantuan sosial serta adik-adik kami siswa-siswi SD yang hari ini juga perwakilan menerima bantuan tas serta Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Sama-sama dan yang paling utama tentu marilah kita puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan bakti sosial Gelar 90 terlewat dari Pak Pangulu. Pak Pangulu ada itu aja ya? Ini masih dari Pak Pangulu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan apa saja Gelar 90 ini. Jadi di Akademi Angkatan Bersenjata dulu itu masih gabung, namanya Akabri. Nah, 90 ini menandakan lulusan dari Akademi Militer, Akademi Kepolisian, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, yang sekarang mungkin masa dinasnya itu sudah 33 tahun. Jadi sebagai bagian dari ucapan syukur atas bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara yang sudah lulus 33 tahun yang lalu, makanya mereka melaksanakan kegiatan bakti sosial Gelar 90. Jadi kalau di kepolisian itu nama angkatan itu Dira Brata. Nah, kalau angkatan 90 itu waktu Kapolda zamannya Pak Irjen Pol Pantas Simanjuntak, beliau itu Akabri 90. Kemudian
Bapak Pangdam yang lama, bukan yang sekarang, Bapak Mayor Jenderal Ahmad Daniel. Nah, kalau di Polda ada beberapa alumni angkatan 90 di kepolisian yang sekarang masih menjabat, yaitu Kepala Biro ERA, kemudian ada, kalau tidak salah, Kepala Biro Logistik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kegiatan ini serentak, serta adik-adik sekalian, ini kegiatan serentak di seluruh Indonesia. Di 34 Polda dan 500 kurang lebih Polres. Sasaran atau tujuan gelar bakti sosial ini adalah, pertama adalah warga masyarakat, lansia, disabilitas, kemudian orang-orang yang memang dianggap layak untuk diberikan bantuan, serta anak-anak sekolah, siswa-siswi SD yang mungkin dari sisi ekonomi belum seberuntung dengan yang lain. Sehingga pada hari ini kegiatan kita di Polres ini adalah kegiatan simbolis untuk menyerahkan kepada perwakilan. Hari ini kalau sesuai jadwal, Bapak Ibu yang menerima bakti sosial 50, sudah ada 50 orang Bapak Ibu yang menerima perwakilan, mewakili. Kemudian anak-anak sekolah ada 50 orang juga yang mewakili menerima dan mengikuti seremonial pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Tentu harapan kita, kegiatan ini adalah bagian dari berbagi. Berbagi itu tentu terhadap kepada orang yang memang membutuhkan, yang tepat sasaran. Kalau kita berbagi kepada orang yang mampu, mungkin tidak akan bermanfaat kepada yang bersangkutan. Maka harapan kita tentu kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin nilainya juga tidak banyak, tetapi ini adalah bentuk kepedulian para senior-senior lulusan Akabri 90 bahwa mereka juga turut berbagi kasih, menyisihkan sebagian rezekinya kepada warga masyarakat yang membutuhkan, kepada anak-anak sekolah, siswa-siswi SD yang membutuhkan. Tentu harapannya dengan adanya kegiatan ini bisa semakin memberikan semangat kepada masyarakat, ya, bahwa beliau-beliau ini hadir baik sebagai pribadi, sebagai institusi maupun sebagai negara. Karena bapak-bapak ibu, bapak-bapak yang Akabri 90 ini kan pasti dia berprofesi sebagai tentara atau polisi. Nah, tentara polisi itu adalah mewakili negara. Kalau dia profesinya polisi, tentara, itu juga sebagai institusi adalah sebagai kehadiran negara. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, adik-adik sekalian, bahwa kegiatan bakti sosial gelar 90 ini bukan hanya sebagai pribadi, sebagai manusia yang membantu menolong sesama, tapi juga sebagai alumni Akabri 90, yang ketiga sebagai tentara, sebagai polisi yang selama ini sudah memberikan dharma baktinya kepada negara, mungkin tenaga, pikiran, dan hari ini memberikan dharma baktinya, memberikan bantuannya berupa bantuan sembako dan perlengkapan sekolah kepada adik-adik sekalian. Tentu kita berdoa supaya bapak-bapak senior-senior kita yang lulusan Akabri 90 ini diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan diberikan rezeki yang berlimpah, sehingga nanti mungkin besok lusa masih ada kegiatan-kegiatan bakti sosial yang bisa diberikan oleh beliau-beliau, dan tentu dengan sasaran dan orang-orang yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan tentang pemilu. Saya dalam kesempatan kegiatan dan kunjungan, saya tidak bosan-bosannya menyampaikan tentang pelaksanaan pemilu yang akan kita adakan. Sudah ditentukan capres 3 pasang. Tentu kita paham semua orang berbeda pilihan, berbeda partai, berbeda calon, berbeda niatnya untuk memilih. Itu hak masing-masing. Yang penting perbedaan-perbedaan kalian itu jangan kemudian
membuat rasa persatuan, rasa kesatuan kita terpecah belah, terkoyak-koyak. Presiden bilang, jangan sampai perbedaan itu mengoyak rasa persatuan dan kesatuan. Ini perbedaan ini adalah kekayaan bagi kita. Perbedaan ini adalah untuk menyatukan, bukan untuk menjadi berbuat keributan. Karena memang kalau berbeda tentu adalah dinamika yang bisa kita jadikan bahwa kita memang manusia ciptaan yang berbeda. Sehingga kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak yang di sini, sama-sama kita menjaga kondusivitas wilayah kita Simalungun ini. Silakan berbeda, tetapi rasa persatuan, rasa kekeluargaan, rasa cinta kasih kepada sesama, tetangga, keluarga, jangan sampai dirusak oleh adanya perbedaan pikiran. Maka perlu juga kami sampaikan kepada kita, dengan zaman era digitalisasi, era media sosial sekarang ini, kita bijak-bijak untuk menggunakan jari kita, menuliskan tulisan-tulisan di media sosial, menuliskan informasi-informasi yang ini kira-kira bagus saya teruskan, bagus saya posting. Atau malah nanti kalau kita malah menimbulkan kegaduhan, malah menimbulkan tujuan. Saya minta kita harus bijak bermedia sosial, bijak menggunakan jari, tidak menyebar hoax, tidak menyebar fitnah, dan tetap membina hubungan yang baik dengan tetangga dan keluarga. Karena kita adalah satu keluarga besar, keluarga besar Kecamatan Siamta, keluarga besar Kabupaten Simalungun, keluarga besar Provinsi Sumatera Utara, keluarga besar rakyat Indonesia. Maka kami tak bosan-bosannya kembali mengajak kepada kita semua untuk sama-sama menjaga rasa persatuan, menjaga rasa kesatuan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita terpecah-pecah, kita berantem, ya kan, kita bersatu saja belum tentu kita bisa menghadapi tantangan. Apalagi kalau kita sampai berantem. Karena seperti yang Bapak Presiden sampaikan, tantangan negara Indonesia ke depan itu akan jauh lebih berat. Tantangan dunia ke depan akan jauh lebih sulit. Ya, di Ukraina Rusia masih perang, Israel Palestina masih perang. Belum lagi ke kejadian El Nino di Pulau Jawa, ya kan? Di Pulau Jawa itu masih kekeringan. Kita masih bersyukur di Sumatera Utara, di Simalungun ini masih bisa kita panen tanaman-tanaman ladang kita, masih bisa kita bercocok tanam. Kalau di tempat lain ada yang kekeringan, ada yang kebakaran hutan. Nah, itu adalah situasi-situasi yang bisa mempengaruhi kondisi negara kita menjadi terganggu. Pasokan beras mungkin berkurang, ya kan? Mungkin kalau cuaca kemarau, produktivitas pertanian perkebunan kita berkurang. Kalau ada lagi kerusuhan nanti orang tidak bisa berani membuka investasi karena takut rusuh. Maka kalau itu terjadi semua, yang dampak yang kita rasakan adalah terganggunya ekonomi, terganggunya sosial politik. Yang susah pasti kita. Tentu kita menyadari akan banyak tantangan-tantangan yang akan kita jalani ke depan. Kita tidak tahu situasi kondisi alam ke depan, tidak tahu situasi kondisi perekonomian ke depan, tidak tahu kita suatu situasi Kamtibmas ke depan. Tetapi itu bisa kita terangi resikonya dengan cara apa? Salah satunya adalah kita menjaga situasi Kamtibmas kondusif, tidak berantem, tidak ribut karena perbedaan pilihan. Tapi perbedaan itu justru menyatukan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan depan. Kalau kita bergandengan tangan, kalau kita kompak, kalau kita bersatu, maka segala tantangan hambatan itu akan bisa kita hadapi. Tapi itu tadi kuncinya, kita kompak, kita bersatu, jangan saling menyalahkan, jangan kemudian gampang terprovokasi. Karena kalau kita menghadapi itu tentu yang susah juga kita. Anak-anak kita nanti bisa terganggu belajarnya, mereka tidak bisa menuntut ilmu, padahal mereka inilah generasi muda kita yang akan menerima tongkat estafet ke depan. Indonesia ditargetkan tahun 2045 sebagai Indonesia era Indonesia emas. Nah, anak-anak sekalian ini umurnya berapa sekarang? 10 tahun mungkin ya. 10
10 tahun. Kalau 22 tahun lagi, tahun 2045 berarti 20 berapa tahun lagi? 22 tahun lagi. Nah sekarang adik-adik ini sekarang umurnya mungkin 10 tahun, 8 tahun, ada yang 12 tahun. Kalau 22 tahun umur 32. Artinya nanti adik-adik yang SD itu yang akan mengisi pembangunan ke depan. Akan menjadi orang apa? Mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi guru, mau jadi pengusaha, mau jadi PNS, atau mau jadi apapun cita-cita Anda isi waktu belajar. Siapa di sini yang rajin buat PR? Rajin semua. Siapa yang malas buat PR? Siapa yang di sini suka main game? Kita belajar dong. Nggak boleh belajar main game ya. Nanti matanya rusak. Betul itu. Orang yang ketergantungan main game itu tangannya nanti tergantung siapa? Apa namanya? Apa istilahnya? Tremor itu goyang-goyang karena sering apa? Mencet-mencet handphone, mencet-mencet apa? Tombol-tombol di handphone itu banyak. Begitu ayah yang narik handphone nggak bisa menguasai akibatnya tremor. Maka adik-adik sekalian jangan kebanyakan main handphone. Tidak boleh banyak nonton film-film atau konten-konten yang tidak baik. Ya karena sekarang semua informasi itu tidak bisa kita bendung. Ya. Kalau mau bermain bola, ya kan? Atau les, atau belajar, atau PR, jangan gampang terpengaruh oleh hal negatif. Siapa di sini yang juara satu? Dua satu. Yang juara satu, 2 orang. Yang juara 2. Catat nanti ya. Juara 3. Yang juara terakhir. Dulu masih bisa belajar, ya kan? Saya dulu waktu SMA itu juara 38 dari 40. Iya betul loh. Saya dulu sekolahnya di kampung di Kalang, ya kan? Waktu di kampung memang juara 1. Begitu masuk ke kota Medan, zaman satu Medan, juara 38 dari 40. Tapi masih bisa jadi polisi. Artinya apa? Cita-cita itu boleh diraih oleh siapapun juga, tidak dibatasi karena dia ranking terakhir, karena dia orang tuanya sudah meninggal, enggak, atau karena dia orang secara ekonomi susah. Cita-cita itu, masa depan itu hak seseorang. Tinggal bagaimana cara kita untuk meraihnya, mempersiapkan diri. Tentu Bapak Ibu punya anak, punya putra dan putri.